keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim yang terkenal di Hadramaut itu Mansobiyah. Syekh Abu Bakar bin Salim itu adalah paling besarnya kedudukan, sehingga dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim itu fakhrul. Tatkala beliau itu tampak, maka ada yang iri kepada Abdul Haddad, datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu mansibnya Syekh Abu Bakar bin Salim, kata beliau, tahu kau Abdul Haddad? Belia. Itu Abdul Haddad sekarang bikin banyak kumpulan, baca hadroh bersama-sama, baca ratib bersama-sama, baca maulid bersama-sama. Itu maksudnya dia membuat seperti itu untuk mengalahkan pengaruh daripada kakeknya. Tapi lihat orang dulu, tidak mudah untuk terprovokasi, tidak mudah untuk terfitnah, karena mereka punya ilmu, mereka punya akhlak, mereka dibina, mereka dididik. Sehingga Pak, kemudian beliau datang kepada Abu Haddad, bertamu kepadanya. Lalu Abu Haddad matanya buta dari semenjak umur 2 tahun. Tapi subhanallah, ketika disuguhi kopi, ada lalat yang masuk dalam kopi itu. Kemudian ketika akan diminum oleh Munsyid Syekh Abu Bakar bin Salim ini, dia nggak tahu kalau situ ada lalat. Kemudian Abu Haddad katakan, jangan kau minum dulu, sini saya ambil lalatnya dulu, dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi. Sehingga dari situ sudah tampak mulai ada figoh kepada Abu Haddad. Maka kemudian beliau katakan, ya Habib, saya ini datang ke sini untuk memperjelas apa benar kalau sampai kepadaku bahwasanya engkau membuat hadrah, membuat perkumpulan-perkumpulan semacam ini untuk menandingi kebesaran kakekku Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa jawaban Abu Haddad? Kata Abu Haddad, apakah dia memberikan makom datukmu dengan makom yang sangat tinggi itu sudah tidak mampu lagi untuk memberiku makom sepertinya? Kata beliau, mungkin, bahkan lebih juga mungkin. As-Sakibani yang memberikan makom itu masih ada sampai sekarang. Sehingga apa katanya beliau? Allah itu maha adil. Allah berikan semuanya modal yang sama. Kalau kita mau mendekat bermimpi Nabi SAW setiap malam, bisa. Kita menjadi kekasihnya Nabi Muhammad, bisa. Kita menjadi orang yang dekat pada Allah Ta'ala, menjadi wali Allah, bisa. Semuanya bisa. Semuanya kasih modal, karena Allah maha adil. Cuma kita itu banyak yang gak paham bagaimana cara kita maksimalkan modal kita. Jangan kita pernah berputus asa. Berputus asa itu adalah dosa besar. Jangan mentang-mentang kita punya dosa besar, gak mungkin Allah akan mengampuni dosa kita. Siapa bilang? Allah tidak membahayakan sama sekali dosa kita sebesar apapun. Sebagaimana Allah tidak merasa penting kepada ibadah kita sebesar apapun. Karena Allah Ta'ala tidak menambah kemuliaannya ibadah kita, tidak mengurangi kemuliaannya maksiat kita. Yang penting kita mau bertobat kepada Allah Ta'ala, sementara semuanya dikasih modal. Oleh karenanya, ayo malam ini kita akan bahas ada 3 modal yang kalau kita laksanakan, maka semuanya bisa. Yang kaya bisa, yang miskin bisa, yang alim bisa, yang tak alim bisa, semuanya. Apa itu? Yang pertama adalah ayo bersihkan hati. Jangan ada suudzon di sini. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada benci kepada satupun di kaum muslimin. Ini satu-satunya amal yang bisa menyelamatkan kita nanti. Allah Ta'ala sudah firman dalam Al-Quran, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu gak bermanfaat lagi yang namanya harta, gak bermanfaat lagi yang namanya anak, tapi yang bermanfaat adalah orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya itu bersih. Modal paling utama. Yang miskin bisa, yang kaya bisa, yang kiai anak keturunan kiai bisa, yang bukan bisa, semuanya bisa. Laki bisa, perempuan bisa. Membersihkan hati. Siapa yang nggak bisa di antara kita? Bersihkan hati kita. Dan ini yang paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW setiap pagi habis sholat subuh, maka beliau itu bertanya-tanya tentang sahabat-sahabatnya yang tidak ada, yang tidak kelihatan. Itu biasa pekerjaannya Nabi, itu biasa yang ditanyakan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Setelah itu maka beliau katakan begini, tolong ya, jangan sampaikan kepadaku terkait dengan sahabatku yang tidak baik, karena sesungguhnya aku ingin sekali setiap pagi berjumpa dengan kalian dalam keadaan hatiku ini bersih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memperhatikan hatinya. Kenapa kita tidak perhatikan hati? Ini yang menjadi mobilitor badan kita. Hati ini yang paling penting. Kalau hati ini bersih, maka semuanya bersih. Matanya bersih, tangannya bersih, kakinya bersih, langkahnya bersih, semua aktivitasnya bersih. Itu berangkatnya dari hati.
Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam diri seorang manusia ada segumpal daging. Jika dia itu bagus, maka semuanya bagus. Tapi jika dia itu jelek, maka semuanya jelek. Ketahuilah itu adalah segumpal daging yang berupa hati. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, syarat utama untuk mendapatkan ru'yatun Nabi SAW itu adalah kebersihan hati. Al-Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid ditanya bagaimana cara mendapatkan perjumpaan dengan Nabi walaupun dalam tidur. Apa kata beliau? Harus bersihkan tempatnya. Tempat untuk mandang Nabi. Tempat yang dipandang untuk mandang Nabi di mana? Apakah di kasur wahai imam? Tidak. Apakah harus tidur di suatu tempat? Tidak. Tapi tempat untuk melihat Nabi itu adalah hatinya. Kalau sudah hatinya bersih, sekiranya dibelah dadanya, tidak ada rasa benci pada orang, tidak ada rasa dengki pada orang, tidak ada yang namanya ujub, tidak ada yang namanya sombong, maka itulah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah Ta'ala.